Halo semua, perkenalkan, saya Anindita Nurmahapsari, NRP 014, dan teman saya Soliha Azaro, NRP 104. Di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengklasifikasian data menggunakan metode Kners-Nickborn atau KNN. Di sini kami menggunakan data yaitu berisikan review atau ulasan terkait label hotel yang kita dapatkan dari Kaggle. Ya, kali ini kami akan menjelaskan langkah-langkahnya sebelum dilakukan analisis menggunakan KNN. Kita melakukan preprocessing data agar nanti data yang akan dianalisis itu menjadi data yang sudah bersih. Nah, package yang digunakan adalah sebagai berikut. Apabila sudah menginstal semua package tersebut, kita tinggal running seperti ini. Tunggu sampai proses running itu selesai. Setelah itu, saya akan memanggil data yang akan dianalisis. Di sini datanya bernama Hotel Reviews dengan format Excel yang berada di data D. Dan apabila ingin melihat datanya, tinggal menulis view dalam kurung nama datanya. Nah, datanya sebagai berikut. Setelah itu, file tadi yang kita panggil, kita ganti ke dalam bentuk korpus sebagai berikut. Nah, berikut adalah langkah-langkah dilakukannya preprocessing data. Awalnya kita mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Dan kita lihat hasilnya sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan dengan menghapus URL pada dokumen. Dan selanjutnya kita menghapus mention pada dokumen. Dilanjutkan dengan menghapus hashtag pada dokumen. Selanjutnya yaitu cleaning punctuation. Punctuation adalah tanda baca, dikarenakan tanda baca itu tidak penting, maka harus dihapus juga. Dan juga cleaning number atau nomor harus dihapus juga, dikarenakan ini adalah analisis untuk data teks, maka nomor tidak boleh diikutkan atau harus dihapus. Setelah itu dilakukan stemming atau menghapus imbuhan sehingga semua kata yang ada pada file tersebut sudah menjadi kata dasar. Tunggu hingga warna merah ini selesai, hilang. Memang ini agak lama, jadi tunggu sebentar. Setelah data stemming, langkah stemming sudah selesai, kita akan mengecek hasil stemming tadi. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian simpan hasil stemming tadi. Nah, sebelum menyimpan, kita harus membuat file berbentuk CSV. Ini contoh saya menyimpan file tersebut di data D dengan nama clean dan dengan format CSV. Kemudian setelah membuat file baru dan disimpan di data D, saya menyimpan data tersebut dengan cara sebagai berikut.
Kemudian kita ingin membaca file tadi yang sudah kita masuk dan akhirnya berhasil, berarti penyimpanan data tadi sudah berhasil. Dilanjutkan dengan menghapus kata-kata tidak penting. Dengan cara saya sudah memiliki file stopboard itu berisikan kata-kata yang tidak penting, maka apabila saya memasukkan file ini, maka stopboard akan bekerja dan akan menghapus kata-kata tidak penting pada data saya yang tadi berbentuk ulasan tadi. Sebagai berikut. Kemudian diinspek. Nah, selanjutnya menghapus spasi berlebih dikarenakan ini adalah ulasan. Maka mungkin tidak sedikit orang-orang menulis dengan spasi yang berlebihan, maka saya akan menghapus spasi berlebih. Jika ada, maka akan terhapus. Nah, setelah itu saya akan menyimpan langkah-langkah tadi ke file baru, yaitu saya membuat file lagi dengan nama file yaitu clean2.csv, yang artinya formatnya itu berbentuk CSV pada data D. Sebagai berikut. Nah, korpus tadi saya jadikan berbentuk teks lagi. Dan saya ingin melihat hasil tadi dengan cara view text. Dan saya ingin melihat hasil yang saya pre-processing tadi dengan cara menggunakan word cloud. Nah, didapatkan di sini di sebelah kanan hasilnya, yaitu yang paling banyak adalah hotel, di mana kata yang paling banyak di dalam file saya atau data saya itu dengan tulisan hotel. Lalu ada room, ferry, stay, breakfast, dan lain-lain. Ini adalah kata yang menurut R ini adalah kata penting dan kata yang sering muncul di data saya tadi. Kemudian data bersih tadi saya simpan lagi di file baru dengan nama clean3. Di sini saya membuat file baru dengan nama clean3.csv yang artinya formatnya CSV, dan saya simpan juga di data D. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian dari metode KNN ini pada data labeled hotel, review labeled hotel. Jadi, library yang dibutuhkan ada 4, yaitu E1071, DWLGR, Caret, dan RTextos. Berikut adalah langkah-langkahnya dalam pengklasifikasian model klasifikasi KNN. Jadi data yang digunakan adalah data respon, di mana respon dari review hotel, labeled hotel ini adalah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu happy dan not happy, berdasarkan review yang telah di pre-processing pada awal, data di awal. Nah, ini adalah beberapa codingan yang diperlukan. Jadi di sini sistemnya kita menggunakan data training terlebih dahulu dengan K atau klasifikasi yang N-nya itu kita tentukan sendiri. Di sini kita menggunakan N, beberapa N, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Lalu kita mencari di mana
salah satu dari N tersebut yang memiliki nilai akurasi dan presisi yang tinggi. Yang pertama kita mencoba dengan data training dengan K sama dengan 4. Lalu kita coba lihat hasilnya. Nah, di situ ada sensitivity-nya itu 53%, lalu ada positive prediction value-nya 88,89% dan balance akurasinya 72,12%. Ke atas nih. Nah, ini kan ada pengklasifikasian happy dan tidak happy, di mana salah pengklasifikasian pada happy tapi diklasifikasikan di tidak happy ada sebesar 1 dan tidak happy tapi diklasifikasikan ke happy itu ada 7. Sedangkan yang tidak happy diklasifikasikan di tidak happy sebesar 10, yaitu berarti pengklasifikasiannya benar, dan happy diklasifikasikan ke happy sebesar 8. Next. Oke, kita sekarang coba pada K, menggunakan data training dengan K sama dengan 5. Maka diperoleh dengan nilai akurasinya ke bawah nih. Nilai sensitivity-nya 53,33% dan nilai positive prediction value-nya itu 100%. Kemudian nilai balance akurasinya itu 76,67%. Dengan pengklasifikasiannya yang happy namun diklasifikasikan ke golongan yang tidak happy itu tidak ada, dan tidak happy tapi diklasifikasikan ke tidak happy itu sebesar 11, berarti pengklasifikasiannya benar. Sedangkan yang tidak happy tapi diklasifikasikan di happy itu sebesar 7, artinya pengklasifikasiannya salah, dan pengklasifikasiannya yang benar happy digolongkan ke happy itu sebesar 8. Next, kita coba pada data training dengan K sama dengan 6. Maka diperoleh hasil dengan nilai sensitivity-nya 26,67% dan nilai positive prediction value-nya 80%. Kemudian nilai balance akurasinya 58,79%. Dengan pengklasifikasian yang happy diklasifikasikan ke yang tidak happy itu sebesar 1, dan yang tidak happy diklasifikasikan ke happy sebesar 11, dan pengklasifikasian yang benar tidak happy digolongkan ke yang tidak happy sebesar 10, dan happy diklasifikasikan ke yang happy sebesar 4. Sekarang kita coba satu lagi dengan data training dan K sama dengan 7, maka diperoleh hasil dengan sensitivity-nya 40%, dan nilai positive prediction value-nya 100%, dan nilai balance akurasinya 70%. Lalu kita lihat pengklasifikasiannya. Dengan pengklasifikasian yang benar, yaitu happy digolongkan ke happy ada 6, happy tidak happy digolongkan ke tidak happy ada 11, dan tidak happy dan digolongkan ke happy ada 9, dan happy digolongkan ke tidak happy sebesar 0. Dari keempat K yang kita cobakan pada data training yang kemudian kita berhasil
dengan nilai akurasi dan positive prediction paling tinggi adalah K sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita gunakan K sama dengan 6 itu untuk pengklasifikasian menggunakan data testing. Berikut kita lihat hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya dengan dihasilkan nilai sensitivity sebesar 73,33% dan nilai positive prediction value-nya 73,33% dan nilai balance akurasinya 68,48%. Kemudian kita lihat pengklasifikasiannya dan happy diklasifikasikan ke happy sebesar 11, tidak happy diklasifikasikan ke happy sebesar 4, dan happy diklasifikasikan ke yang tidak happy sebesar 4, dan tidak happy diklasifikasikan ke yang tidak happy sama dengan 7. Demikian adalah paparan dari saya, Solihah, dan rekan saya, Anin. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.